Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Hemat Channel 07. Pada kesempatan ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari saudara kita. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang meninggal pada bulan Ramadan bagi keluarganya wajib mengeluarkan zakat fitrahnya atau tidak? Nah, pada kesempatan ini insya Allah saya akan jawab. Saya akan jelaskan dengan referensi-referensinya dari kitab-kitab para fuqaha. Perlu dipahami ya, seseorang wajib mengeluarkan zakat fitrah apabila menjumpai dua cuj. Yang pertama cuj akhir Ramadan, yang kedua cuj awal Syawal. Nah, kedua waktu ini harus kita jumpai. Apabila kita hanya menjumpai salah satu dari waktu ini, maka gugurlah zakat fitrah. Baik, saya akan bawakan sebuah kitab, yaitu kitab Fathul Mu'in dalam Hamis I'anatul Talibin Juz Tsani Shahifah 168. Mari kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita buka kitab Fathul Mu'in pada Hamis I'anatul Talibin Juz Tsani Shahifah 168. Di sini ada kalimat bi guru bi syamsi lailati fitrin min ramadana. Zakat fitrah itu wajib sebab dengan terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan pada malam Idul Fitri. Ai bi idroki akhiri juz'in minhu, yakni dengan menjumpai bagian terakhir bulan Ramadan, wa awali juz'in min Syawalin, dan menjumpai awal bulan Syawal. Jadi artinya kewajiban zakat fitrah itu adalah ketika kita menjumpai dua cuj, yaitu cuj akhir Ramadan dan cuj awal Syawal. Nah, kembali ke permasalahan. Nah, tadi pertanyaannya, kalau meninggal pada bulan Ramadan, apakah wajib dibayarkan zakat fitrahnya atau tidak? Nah, berarti kalau orang meninggal pada bulan Ramadan, berarti dia hanya menjumpai bulan Ramadan saja, tidak menjumpai awal bulan Syawal. Nah, berarti gugur. Artinya tidak usah dikeluarkan zakat fitrahnya, karena si orang yang meninggal pada bulan Ramadan tersebut hanya mengalami satu juz saja, yaitu Ramadan, dan tidak mengalami atau tidak menjumpai bulan Syawal. Itu saja mungkin pada kitab Fathul Mu'in. Dan kita buka lagi di kitab yang lainnya, yaitu kitab Nihayatul Zen ya, Shahifah 174. Ya, kita lanjutkan referensi dari kitab Nihayatul Zen, Shahifah 174 ya. Di sini ada kalimat asani ayudrika waqta ujubiha alladhi huwa akhiru juz'in min ramadana wa awalu juz'in min Syawalin. Artinya, yang kedua, syarat orang yang akan mengeluarkan zakat fitrah itu adalah harus menemukan waktu wajibnya zakat fitrah, yaitu akhir bagian dari Ramadan dan awal bagian dari bulan Syawal. Ini senada ya dengan gaya bahasa pada kitab Fathul Mu'in. Jadi tetap saja di antara syaratnya wajib zakat fitrah itu adalah harus menemui dua cuj ya, yaitu cuj akhir Ramadan dan cuj awal Syawal. Selanjutnya patukhraju aman mata ba'dal gurub, maka harus dikeluarkan zakat fitrahnya
dari orang yang meninggal setelah terbenam matahari. Jadi kalau ada orang yang meninggal pada malam Idul Fitri, ya, setelah terbenamnya matahari, nah itu harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Ya karena dia menemui atau menjumpai 2 juj, yaitu juj Ramadan dia menemui dan juj Syawal juga dia menemui. Jadi akhir Ramadan menemui, awal Syawal juga dia menemui, maka dia harus mengeluarkan zakat fitrah, dikeluarkan oleh kerabatnya. Kemudian wa aman wulida qablahu, dan harus dikeluarkan zakat fitrahnya dari anak yang dilahirkan sebelum terbenam matahari. Kenapa? Ya, berarti ini bayi yang lahir sebelum terbenamnya matahari, dia mengalami 2 juj, yaitu juj akhir Ramadan dan juj awal Syawal, karena lahirnya sebelum terbenam. Walau bilahdotin, walaupun dengan waktu yang sebentar, ya tetap saja itu dihitung, ya. Nah, di sini ada kalimat dunaman mata qoblahu, ya, tidak harus dikeluarkan zakat fitrahnya orang yang meninggal qoblahu, sebelum terbenamnya matahari. Nah, ini yang dimaksud dengan pertanyaan tadi, ya, yaitu orang yang meninggal pada bulan Ramadan, berarti dunaman mata qoblahu masuk di sini. Artinya orang yang meninggal pada bulan Ramadan alias sebelum terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan, maka itu gugurlah, tidak wajib zakat fitrah. Terus ada kalimat selanjutnya wadunaman wulida ba'dahu, dan tidak harus dikeluarkan zakat fitrahnya bagi bayi yang dilahirkan setelah terbenam. Kenapa? Karena kalau bayi dilahirkan setelah terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri, berarti si bayi tersebut hanya menjumpai juj awal bulan Syawal saja, ya. Kalau juj akhir Ramadannya dia tidak menjumpai, maka gugurlah bagi si bayi tersebut, tidak usah dikeluarkan zakat fitrahnya karena hanya mengalami juj awal Syawal saja. Itulah referensi dari kitab Nihayatul Zain. Ya, referensi yang ketiga diambil dari kitab Fathul Qorib yang ada di Hamis Hasyiah Al-Bajuri juz awal Sahifah 278. Kalian bisa buka. Di situ ada kalimat wabi guru bisamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadan wa hina idin fatukhraju zakatul fitri aman mata ba'dal ghurub dunaman wulida ba'dahu. Itu kan hampir sama bahasanya dengan Fathul Mu'in, dan maknanya sama, ya, seperti tadi bahasannya sama. Dan di situ di Hasyiah Al-Bajurinya di Sahifah 279 pas baris pertama, di situ ada bihilafi man mata qoblahu, yang artinya beda lagi dengan orang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari. Nah, itu pas pertanyaan yang tadi, yaitu apabila ada orang yang meninggal pada bulan Ramadan, apakah wajib dikeluarkan zakat fitrahnya atau tidak. Nah, di sini ada bahasa bihilafi man mata qoblahu, beda lagi, ya, dengan orang yang meninggalnya di bulan Ramadan, itu tidak usah dikeluarkan zakat fitrahnya karena orang tersebut tidak menjumpai awal bulan Syawal. Itu, ya, penjelasannya. Jadi kesimpulan dari ketiga kitab ini, ya, disyaratkan untuk mengeluarkan zakat fitrah itu diantaranya adalah harus menjumpai 2 zuj, yaitu zuj akhir Ramadan dan zuj awal bulan Syawal. Kalau hanya menjumpai salah satunya,
baik hanya menjumpai bulan Ramadan saja atau menjumpai awal bulan Syawal saja, maka gugurlah zakat fitrah baginya.